Sampai. Yes. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna isya syi'ta sahla. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib musholah Ikatan Keluarga Labuh Parambahan, yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal soleh kita dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang yaitu urgensi niat. Ini saya ambil dari buku Adab Seorang Muslim. Dan perlu kita ketahui bahwa sebagai seorang hamba, niat itu begitu penting dalam kehidupan kita. Apalagi untuk urusan amal ibadah yang kita lakukan. Karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita itu adalah benarnya niat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus.
Ini dasarnya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat, tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka dari sini betapa pentingnya niat itu dalam kehidupan kita. Apalagi dalam urusan-urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun wa man kana hijratu ila dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada kesenangan dunia, tujuannya hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia, awim ro'ati yang kihuha, atau untuk menikahi wanita yang diinginkannya, fahijratu ila ma hajra ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan laki-laki ini? Ar-rajulu yuqatilu lil maghnami. Ini yang pertama, ini yang ditanyakannya. Ada seorang laki-laki, ya Rasul, ada seorang laki-laki yang berperang hanya untuk mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan. Jadi dia berperang hanya untuk mendapatkan itu, ingin mendapatkan harta rampasan. Kemudian warrajulu yuqatilu lizikri, ya lizikri. Ada juga seorang laki-laki yang berperang, ya. Tujuannya apa? Agar dia disebut-sebut. Disebut namanya, kan? Sehingga apa? Apalagi disebut dia sebagai pemberani, pahlawan, dan itu. Kemudian warrajulu yuqatilu yura makanuhu. Dan ada seorang laki-laki yang berperang, itu apa? Supaya dilihat kedudukannya. Wah, ini orang hebat nih. Ya. Hanya ingin mendapatkan kedudukan. Gitu. Maka kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman fi sabilillah?" Maka siapa yang berjuang di jalan Allah itu ya Rasulullah? Kan itu. Ya. Ternyata ketiga orang yang ditanyakan oleh laki-laki ini kepada Rasulullah itu nggak masuk nominasi satupun. Ya. Yang pertama tadi apa? Dia berperang ingin mendapatkan harta rampasan. Yang kedua, ya ingin disebut-sebut namanya. Kemudian yang ketiga, ingin apa? Ingin mendapatkan posisi gitu kan gitu. Gitu kan? Setidaknya komisaris lah gitu. Gitu. Maka siapa yang berjuang di jalan Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qatala litakunu kalimatullahi yal ulya." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah ini tinggi, fahuwa fi sabilillah.
maka dialah yang berjuang di jalan Allah itu. Ya. Jadi niat itu penting. Ya, niat itu penting. Jangan salah niat. Niatnya harus untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi, la ilaha illallah. Nah, kemudian Rabi' bin Qusaim. Rabi' bin Qusaim ini seorang tabi'in. Tabi'in itu setelah sahabat. Generasi setelah sahabat. Dia berguru kepada sahabat. Nah, Rabi' bin Qusaim ini salah satu di antara muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini seorang ulama besar tabi'in, Rabi' bin Qusaim ini. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada muridnya ini, seandainya Rasulullah ya melihatmu, maka Rasulullah pasti mencintaimu. Kenapa? Karena keilmuannya, kesuhudannya, kemudian ketinggian ilmunya, ya, dan kelembutan hatinya. Nah, Rabi' bin Qusaim rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu ma la yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla. Segala sesuatu yang dilakukan tidak untuk mencari ridha Allah azza wa jalla, yatmahillu, maka semua itu pastilah sia-sia. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala lebih menegaskan lagi, kemudian memberikan analogi, ya, analogi kepada kita dengan mengatakan al-amalu bighairi ikhlas, amal yang tidak dilakukan karena ikhlas, amal yang tidak ikhlas itu kal musafiri yamla'u jaubahu, seperti musafir. Musafir itu orang lagi berjalan, ya, yang mengisi kantongnya itu dengan batu. Bukan perbekalan tetapi batu, ya, yuskilu, sehingga memberatkannya, ya. Dia sudah capek-capek bawa, tapi yang dibawanya batu. Wala yanfa'uhu, dan itu tidak bermanfaat baginya. Tapi kalau air yang dimasukkan ke kantongnya, kantong perbekalannya, maka insya Allah bermanfaat. Nah, ini batu. Nah, kemudian juga perkataan seorang ulama tabi'in ini juga seorang ulama, pejuang, kemudian dermawan, yaitu Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Itu. Apa contohnya amalan-amalan kecil? Tapi bisa menjadi besar karena niat. Gitu. Dan apapun bentuk amalan-amalan yang kecil itu, dia akan menjadi besar kalau niatnya benar. Kemudian waruba amalin kabirin tusawwiruniyah, dan betapa banyak amalan-amalan besar menjadi kecil karena niat, karena niatnya salah, gitu kan? Maka dari sini dasarnya urgensi niat itu, pentingnya niat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan niat ini tidak akan pernah selesai sampai kita mati. Ya enggak? Walaupun bab demi bab tentang niat itu mungkin sudah tuntas kita gaji, tapi dalam praktek kita tidak akan pernah selesai. Ya, maka apa? Kita dianjurkan untuk terus memperbarui niat kita. Karena niat itu akan menentukan sesuatu. Juga pembeda nanti antara amalan satu dengan amalan yang lain. Ya. Maka ketika kita berwudu ada niatnya, ketika kita sholat ya niatnya, ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Walaupun nanti melafazkan talafuz bin niyah dengan yang di hati itu hanya perbedaan para ulama. Nah, jangan kita berkelahi gara-gara itu. Bacaka kata orang awak kan, gara-gara cek melafazkan niat, cek enggak kan itu. Enggak usah. Ya, jadi karena memang niat itu adalah kerjaannya hati. Jadi boleh dilafazkan itu, sebagian ulama mengatakan seperti itu untuk memperkuat niat kita ini. Nah, kemudian apa itu niat? Secara bahasa niat itu adalah al-qasdu. Al-qasdu itu kehendak atau keinginan atau tujuan.
Qasdu. Itu niat. Kalau kita pengen, ya gitu kan? Saya pengen makan sate, itu udah niat kan itu. Apalagi gulai tunjang, gitu kan? Itu niat gitu kan? Pengen gitu kan? Kehendak, keinginan atau tujuan. Kemudian secara istilahnya niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala. Ya, al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi niat itu secara istilahnya adalah kehendak hati yang kuat untuk melakukan ibadah. Ya. Maka dari sini itu, ketika kita sudah punya niat yang kuat untuk melakukan sholat misalnya, sholat maghrib, maka itu sudah termasuk niat. Ya. Dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi secara bahasanya adalah kehendak, keinginan, tujuan, kemudian secara istilahnya adalah yaitu keinginan hati yang kuat, azam yang kuat di hati kita ini untuk melakukan satu ibadah, untuk melakukan satu amalan, ya, yang tujuan amalan itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayangnya kepada kita hamba-hambanya. Maka nanti niat kebaikan Allah lipat gandakan, ketika niat keburukan itu juga nanti kalau melakukan keburukan itu karena dia tinggalkan karena rasa takutnya kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala dari itu. Kalau ternyata dia tetap melakukannya, itu hanya dia akan dicatat satu dosa oleh Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Nah, siapa di antara kita yang nggak pernah bikin dosa kan gitu? Maka Rasulullah SAW itu menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal hasanati was sayyiati summa baina zalik. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis semua kebaikan dan keburukan, semua ditulis. Ada kebaikan, ada keburukan. Ya. Yang terkenal itu yang catat kebaikan siapa? Malaikat Raqib. Ya, Raqibun Atid, gitu kan. Ya. Raqib sebelah kanan nanti catat yang baik-baik, Atid sebelah kiri mencatat yang buruk-buruk. Jadi semua itu tercatat. Ya. Nggak ada yang tercecer sedikit pun, termasuk bapak-bapak, uda-uda, uni-uni, ete-ete datang ke masjid majelis ilmu ini, itu insya Allah malaikat Raqib mencatatnya dalam kebaikan. Ya, semoga nanti di akhirat kita mendapatkan catatan itu, diperlihatkan catatan itu. Dan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik, dia punya niat untuk melakukan kebaikan. Ya. Falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, enggak jadi melakukannya. Ya, contoh misalnya, ya, tadi mungkin ada saudara kita yang sudah punya niat untuk berangkat ke musolah IKLV untuk pengajian. Tetapi qadarullah ada sesuatu uzur syar'i yang tidak bisa dia datang. Dia padahal udah usaha, udah punya niat yang kuat untuk datang. Ternyata mungkin dia sakit, atau mungkin dia bannya bocor gitu kan. Akhirnya kalau datang saya telat ini. Udah diniatkan, ya. Atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk datang, ya, ke pengajian. Niatnya baik nggak niatnya? Baik nih. Ya. Tetapi dia tidak melakukannya karena tadi itu, maka lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan, katabahallahu lahu indahu hasanatan kalimatan. Insyaallah. Maka Allah mencatat baginya di sisinya itu, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaitu satu kebaikan yang sempurna. Modal niat. Ya. Modal niat. Jadi saudara kita, dun sanak kita nan punya niat tadi ingin berangkat ke musola kok untuk ngaji. Ternyata terkendala karena sesuatu hal tidak jadi berangkat. Insya Allah dia mendapatkan satu pahala kebaikan yang sempurna. Tapi yang sudah dengar ini besok jangan niat aja. Alah benih aja lah, kan? Ya. Usahakan. Jadi satu yang sempurna. Kemudian fa'in huwa hamma biha, dan jika dia punya keinginan untuk melakukan kebaikan tadi itu, fa'amilaha, kemudian dia melakukannya. Ya, sudah punya niat, saya hari malam Minggu, malam Ahad saya ngaji di musola EKLP. Punya niat. Kemudian betul-betul, alhamdulillah, bismillah, tidak ada terkendala. Ya, sampai di pengajian, duduk di pengajian. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Kataballahu lahu indahu asra hasanatin. Ya, maka Allah mencatat bagi dia itu di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala 10 pahala kebaikan ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsiratin, hingga berlipat-lipat banyaknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya merinding kalau ya. Semoga kita yang hadir mendapatkan ini. Ya. Pahala dari niat, kemudian kita datangi majelis ilmu itu. Maka tentunya kita tidak ingin kita sendiri yang mendapatkan. Maka ajak saudara-saudara kita duduk di majelis ilmu, punya niat baik, kemudian duduk di majelis ilmu dengan menunaikan niat baik tadi. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dicatat di sisi Allah dengan 10 kebaikan, kemudian hingga 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat banyaknya. Nah kemudian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan kejahatan, ya, udah punya niat dia untuk berbuat jahat, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, nggak jadi melakukannya, karena dia takut sama Allah, ya, karena dia lagi duduk ngaji gitu kan, habis ngaji, oh ternyata nggak bisa, takut dia. Contohnya begini, ketika kita sudah duduk di majelis ilmu tadi kemudian masuk ke musola ini, kemudian ngelihat ada sendal bagus. Wah, saya pulang sholat nanti saya bawa nih, gitu kan? Niat baik apa niat buruk itu? Niat buruk itu. Ya. Nanti semua saya ambil tuh, ya, walaupun disumputin di bawah itu saya ambil nanti, gitu kan? Udah punya niat. Ternyata dia mendapatkan hidayah, gitu kan, karena duduk ngaji. Ternyata nggak jadi. Dia tidak jadi melakukannya karena rasa takutnya kepada Allah. Nah beda nanti ketika diusahakan, kemudian ketahuan. Nah itu beda cerita. Gitu kan? Tapi ini enggak, dia belum usaha. Tetapi timbul rasa takutnya kepada Allah. Oh ini ya dosa ini. Nggak jadi dia melakukannya. Maka lihat, Rasulullah mengabarkan, katabahallahu la indahu hasanatan kalimatan. Maka Allah mencatat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kepada orang itu satu pahala kebaikan yang sempurna. Gitu. Tapi jangan coba-coba niat begitu ya. Tapi kalau udah telanjur niat begitu, gitu kan, tapi jangan dilakukan karena takut Rasul. Maka akan mendapatkan satu kebaikan. Itu pahala kebaikan. Nah kemudian fa'in hamma biha, maka jika dia punya keinginan untuk melakukan keburukan tadi, fa'amilaha, kemudian dia lakukan,
betul-betul dia ambil. Sendal itu diambil. Ya, karena niat kemudian direalisasikannya. Nggak peduli dia ada CCTV, mau ada orang itu terserah. Kemudian diambil. Maka lihat, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Maka Allah mencatat di sisinya satu dosa keburukan. Satu dosa cuma. Kalau tadi niat baik kemudian dilaksanakan 10, 700 bahkan berlipat-lipat. Tapi kalau kita melakukan perbuatan maksiat itu dihitung satu dosa. Tapi ingat Pak Ibu, Uni, Ete, udah jangan mainkan logika kita di sini. Oh gitu ya Ustaz. Akhirnya apa? Dia terjebak berbuat maksiat. Kan cuma satu. Cie ya ketek tuh kan. Ini pernah terjadi pada zaman Imam Abu Hanifah. Ada seorang pemuda itu nyuri apel. Ya, mencilok. Cilok apel. Satu biji, enggak banyak gitu. Bukan sekarung, satu biji. Satu biji. Kemudian apel itu bukan untuk dimakan, tapi disedekahkan. Apel dicuri, kemudian disedekahkan. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala melihat apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Kemudian ditemui pemuda itu. Wahai anak muda, kenapa engkau mencuri satu apel, kemudian engkau sedekahkan? Dengan tenangnya, dengan entengnya pemuda itu mengatakan, saya lagi bertransaksi yang sangat menguntungkan dengan Allah. Kok bisa begitu? Kata Imam Abu Hanifah. Ya, kata pemuda itu apa? Ketika saya mencuri, maka saya dapat dosa satu. Kemudian saya sedekahkan, dapat pahala 10. Dikurangin 1, untung 9. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi bersedekah dengan yang tidak halal itu tidak akan diterima oleh Allah. Maka Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu beliau mengatakan, man amfaqal harama fit ta'ati kaman tahharat sauba bil bauli. Ya. Jadi barang siapa yang berimpak dengan harta haram, maka perumpamaannya itu seperti orang yang mencuci pakaian dengan air baul. Air baul itu apa? Air kencing. Ya. Bersih apa enggak? Tentu enggak. Ya, la tutahhiruhu illal ma'. Dia tidak akan suci kecuali dengan air. Itu maksudnya adalah dengan yang halal, gitu kan itu. Ya. Wa dzambu la yukaffiruhu illal halal, gitu kan. Jadi dan dosa itu tidak akan hapus kecuali dengan yang halal. Jadi jangan coba-coba memainkan logika kita di situ. Jadi inilah kasih sayang Allah kepada kita. Ya, kebaikan itu akan dinilai besar. Tapi ketika kita terjebak dalam kemaksiatan, maka apa? Maka Allah pun mencatatnya tidak banyak, kan? Satu. Nah, kemudian kalau sudah diusahakan, wah itu akan Allah catat sebagai dosa. Satu dosa. Kenapa? Karena udah diusahakan, kelihatan sama orang nggak jadi. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, izal taqal muslimani bisayfaihima faqatilu wal maktulu finnar. Kata Rasulullah SAW, apabila dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, dengan pedang keduanya itu, ya, artinya sesama muslim bercakap, jo pedang, pisau. Kalau kampung awak pakai pisau apa nama? Pisau sirawi apa namanya? Enggak.
Pisau untuk basilek itu kan keteknya. Ngode taji ayam. Jadi apabila dua orang muslim sudah bertemu dengan pedangnya, keduanya saling menghunus pedang. Kata Rasulullah, faqatilu wal maktulu finnar. Yang membunuh, orang yang membunuh dan terbunuh, kedua-duanya itu masuk neraka, kata Rasulullah. Gitu. Fakultu, ya. Maka aku bertanya, kata Abu Bakar, tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadzal qatilu, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, kalau yang membunuh kami paham ya Rasulullah. Kami mengerti kalau dia akan masuk neraka. Namanya dia membunuh. Fama balul maktul. Lalu bagaimana dengan yang terbunuh ya Rasulullah? Seharusnya yang membunuh ya masuk neraka, tapi yang terbunuh gimana gitu kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya, sesungguhnya dia juga punya tekad, punya niat, punya obsesi untuk apa? Untuk membunuh saudaranya. Namanya udah sama-sama membunuh saudara. Maka apa pelajaran penting dari sini? Jangan meniatkan dalam keburukan. Ya. Dan juga pelajarannya lagi, jangan kita sesama muslim saling sebunuhan. Jangan berantem gitu kan gitu. Karena muslim itu bersaudara. Jangan bercakap gitu kan gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa begitu pentingnya niat ini? Sehingga nanti juga pahala dan siksa itu juga tergantung kepada niatnya. Dalam sebuah hadis yang panjang, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kemudian Ahmad Ibnu Majah, dari sahabat Abi Kabsyah An-Namari radhiyallahu anhu, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu bagi 4 golongan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdin razaqahullahu malan wala ilman. Ada seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta dan juga rezeki berupa ilmu. Kan begitu ya? Ada ya? Ada nggak? Dia kaya raya dan punya ilmu. Kalau sahabat itu Abu Bakar As-Siddiq nih kan. Udah punya ilmu, kaya raya juga kan gitu. Gitu. Abdullah bin Mubarak seorang tabi'in, kaya raya, punya ilmu. Gitu kan? Bahkan dia seorang pejuang. Semoga di antara kita di sini ada yang seperti ini. Amin. Kaya, punya ilmu. Masya Allah. Dan nah, ada seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta dan juga rezeki berupa ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Kemudian dia bertakwa kepada Rabb-nya. Ya, dengan hartanya tadi, dengan ilmunya tadi, bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dan menyambung hubungan silaturahim dengan hartanya tadi. Tidak sempilik karilnya ke saudaranya, ke dunsanaknya. Kan kadang-kadang begitu kan. Orang lain, woi, jor-joran membari, magi kan. Dun sanak surang, ndak deginya kan itu. Padahal bersedekah itu ke yang terdekat. Nah, salah satu wasilah yang paling mujarab itu adalah dengan apa? Dengan memberikan hadiah kepada saudara kita.
menyambung hubungan silaturahim itu dengan memberikan hadiah. Ya. Jadi orang yang pertama ini sudah punya ilmu, punya harta, kemudian hartanya itu betul-betul digunakan. Dia bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian dia sambung hubungan silaturahimnya dengan apa? Dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan hartanya itu. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan mengetahui hak Allah di dalam hartanya itu. Artinya apa? Ditunaikan zakatnya kalau sampai nisab. Ya. Digunakan hartanya di jalan Allah. Rajin bersedekah, infak. Hartanya itu digunakan di jalan Allah, bukan untuk maksiat. Maka kata Rasulullah SAW, fahaza bi afdali manazil. Maka hamba ini berada di tempat di tempat yang tinggi di sisi Allah. Seutama-utama tempat, seutama-utama kedudukan, kan? Yang utama ini. Semoga kita mendapatkan posisi ini. Amin ya rabbal alamin. Kok sekete aminnya? Nggak pengen jadi kayo. Ya. Kayo dermawan, taat sama Allah, kan itu, punya ilmu, gitu. Amin ya rabbal alamin. Agak pesimis nampaknya. Lama jawabnya, padahal Allah itu maha kaya kan. Kekayaan itu kan bukan dari hanya banyak harta saja kan gitu. Kaya hati kan juga kan gitu. Nah kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, ini catat yang pertama ini ya. Ini cita-cita besar kita yang pertama ini. Kalaulah tidak mendapatkan yang pertama, mendapatkan posisi terindah, termulia ya di kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti di posisi kedua ini. Wa abdir razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu dan tidak diberikan rezeki berupa harta. Ini kebanyakan dari kaum muslimin. Ya enggak? Banyak contohnya. Imam Syafi'i juga begitu dulu kan. Ya. Kalau sekarang juga mungkin banyak. Ada dia punya ilmu tapi ya hartanya nggak banyak. Ya. Kebanyakan para ulama juga begitu. Ya, ulama-ulama itu dia punya ilmu tapi apa? Dia tidak memiliki kekayaan harta. Tapi lihat, ya, fahuwa sadiqun niyah. Tapi dia memiliki niat yang jujur, niat yang benar. Apa niatnya? Yaqulu law anna li malan na'amiltu bi amalin fulan. Seandainya ya dia mengatakan dalam niatnya tadi itu, seandainya saya memiliki harta seperti si fulan, maka saya akan memperlakukan harta saya itu seperti si fulan. Yang pertama. Ya, yang pertama. Kasih contoh. Ya. Ini si fulan tadi yang pertama, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kaya, punya ilmu. Tapi yang ini punya ilmu tetapi tidak punya harta. Yang kedua. Tapi yang ini punya niat yang benar. Niatnya apa? Seandainya saya punya harta seperti si fulan, maka saya akan melakukan harta saya itu sebagaimana fulan melakukannya. Dengan hartanya tadi. Ya apa namanya? Kata Rasulullah SAW, ya. Dia bertakwa dengan hartanya, kemudian dia juga menyambung hubungan silaturahim dengan hartanya ini, seperti yang dilakukan yang pertama tadi. Kemudian dia tunaikan hak-hak Allah di dalam hartanya itu. Dikeluarkan zakatnya, berinfak, sedekah, digunakan di jalan Allah. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa bin niyatihi, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ya. Fa ajruhu ma sawaun, maka pahala orang ini berdua ini sama. Masya Allah. Ya, padahal niat ini Pak. Yang nomor 2 ini padahal niat.
Karena punya niat baik tadi. Kalau saya punya harta seperti dia, maka saya akan mempergunakan harta saya sebagaimana yang pertama ini menggunakannya. Karena digunakan dalam kebaikan. Bahwa binniyatihi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Fa ajruhuma sawaun, maka pahala kedua orang ini sama. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kalau kita tidak yang di nomor posisi pertama, setidaknya di posisi kedua. Nah, semoga Allah jaga kita dari posisi yang ketiga. Tambah lagi satu. Masih ada. Masih ada. Dia jaleh kan itu. Yang ketiga. Wa abdir rasaqahu Allahu malan wa lam yarzuquhu ilman. Ada seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta, tetapi tidak diberikan rezeki berupa ilmu. Yang ketiga. Ya. Tidak diberikan rezeki berupa ilmu. Fahuwa yahbitu bimalihi bighairi ilmin. Kemudian dia sembarangan menggunakan hartanya, ya, tanpa ilmu. Ya. Kalau ini gunakan kan dengan ilmu kan, yang pertama. Ini punya harta tapi tidak digunakannya, sembarangan menggunakannya tanpa ilmu. Sehingga hartanya digunakan untuk judol. Ya, untuk masih ada judi offline. judi offline, kemudian mungkin ya mabuk-mabukan, main perempuan dan lain sebagainya, digunakan untuk maksiat. Ya. Sembarangan menggunakannya, ya, tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya ini, padahal sudah diberikan harta. Kemudian wala yasilu fihi rahimahu, dan dia tidak mau menyambung hubungan silaturahim dengan hartanya, betul-betul sempilik karyang. Gitu kan? Ceke alai. Ya. Ya. Kemudian wala ya'lamu lillahi fihi haq. Haqqan. Dan dia tidak mengetahui hak Allah di dalam hartanya itu. Jadi apa? Nggak usah zakat, nggak populer zakat, katanya kan itu. Ya. Macam-macam lah alasannya kan. Ya. Awak payah mencari piti, orang namakan bape, kan? Ya. Padahal apa? Ada hak-hak, ya. Fakir miskin di situ, ada hak saudara kita yang miskin di situ, kan gitu. Nah, dia nggak mau, ya, nggak bertakwa juga, kemudian dia tidak mau menyambung hubungan silaturahim, kemudian juga apa? Tidak menunaikan hak Allah dalam hartanya. Maka kata Rasulullah SAW, fahaza bi'ahbazil manazil. Maka hamba ini berada di posisi yang buruk, di kedudukan yang tidak baik, di kedudukan yang buruk. Ya. Yang ketiga ini. Ya. Maka semoga kita terhindar dari ini. Ya. Maka hamba ini berada pada kedudukan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu lagi. Yang keempat. Ya, yang keempat. Ya. Wa abdin lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman. Ada seorang hamba yang tidak diberikan rezeki oleh Allah berupa harta dan juga tidak diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu. Kacau. Ya. Lamu lare kemudian ndak lo, ya, ndak lo beribadah, ndak lo punya ilmu, gitu kan? Kemudian yang lebih celakanya lagi apa? Dia punya niat yang salah. Apa niatnya? Fahuwa yaqulu law anna li malan la'amiltu bihi bi'amalin fulan. Seandainya saya punya harta seperti si fulan yang ketiga. Si fulan yang ketiga tadi apa? Menggunakan hartanya dalam maksiat. Enggak mau
nggak bertakwa kepada Allah, nggak mau menyambung silaturahim dengan hartanya, kemudian apa? Dia betul-betul nggak mau berinfak di jalan Allah, nggak mengeluarkan zakatnya. Pokoknya hartanya digunakan sembarangan, ya, untuk maksiat. Ya. Maka ini punya niat ini, seandainya saya punya harta seperti dia, maka saya akan menggunakan harta saya sebagaimana si fulan menggunakannya. Fahuwa bin niyatihi, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ya. Pawis ruhuma sawaun, maka dosa orang berdua ini yang paling rugi yang mana? Yang keempat. Maka jangan jadi yang keempat. Jadi ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya kita menjaga niat dalam kehidupan kita. Maka niat menjadi suatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, sehingga dengan niat itu kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita paham bahwa salah satu di antara diterimanya amal adalah benarnya niat. Masuk. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui tentang urgensi niat ini, maka mudah-mudahan ketika nanti kita beramal, betul-betul niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf dan kepada Allah SWT. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kajian adab kita ini, yaitu nanti kita akan masuk yaitu adab menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.